Misteri Gunung Merapi, ada kerajaan gaib di dalamnya. Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di dunia. Tapi bukan cuma erupsinya yang mengerikan. Konon, di dalam gunung ini ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok tak kasat mata. Warga sekitar percaya makhluk halus itu menjaga Merapi, dan bisa murka kalau diganggu. Bahkan sebelum Merapi meletus, sering terdengar suara gamelan dari dalam gunung. Dan banyak pendaki mengaku tersesat, atau melihat sosok misterius berpakaian adat Jawa. Mitos atau kenyataan? Yang jelas, Gunung Merapi bukan cuma tentang lava dan asap, tapi juga misteri yang belum terpecahkan. Berani mendaki Merapi sendirian? Gunung Salak minta tumbal? Gunung Salak dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia dan jadi saksi bisu hilangnya pesawat TNI AU. Setres Unit 2008, pesawat CASA 212 milik TNI AU, hilang dari radar saat misi pemotretan udara. Lokasinya tepat di atas Gunung Salak. Satu hari dicari, baru ditemukan, hancur di lereng gunung. Semua 18 orang di dalamnya tewas. Gunung Salak memang sering memakan korban. Medan ekstrim, cuaca mendadak berubah. Bahkan banyak yang bilang ada energi gaib di sana. Apa itu benar ini hanya kecelakaan biasa? Atau ada misteri yang belum terungkap? Ini bukan sekadar kisah tragis. Ini misteri Gunung Salak. Misteri lukisan Nyi Roro Kidul di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu. Ada satu kamar yang tak sembarang orang berani tempati. Kamar 38, tempat bersemayamnya Sang Ratu Pantai Selatan. Di dalamnya tergantung sebuah lukisan. Katanya, matanya bisa mengikutimu kemanapun kau bergerak. Banyak yang mengaku melihat bayangan, mendengar suara, bahkan kerasukan. Pelukisnya, Basuki Abdullah. Konon didatangi sosok gaib saat melukis. Sebuah konde dan keris tiba-tiba muncul dari entah siapa. Mereka bilang, jangan pakai baju hijau. Jangan sombong di pantai ini, atau dia akan memanggilmu. Berani masuk kamar 38, sendiri, tengah malam. Misteri Alas Purwo, hutan paling angker di Jawa. Pernah dengar tentang Alas Purwo? Hutan paling angker di Pulau Jawa yang ada di Banyuwangi. Namanya berarti hutan pertama. Konon inilah tempat pertama munculnya daratan Pulau Jawa. Ada puluhan gua di dalamnya. Salah satunya Gua Istana. Katanya Bung Karno pernah bertapa di sini dan bertemu Nyi Roro Kidul. Penduduk percaya, hutan ini jadi kerajaan jin dan tempat berkumpulnya makhluk gaib dari seluruh penjuru. Ada yang bilang, siapapun masuk dengan niat buruk bisa hilang tanpa jejak. Mysterious anchor. Tapi indah. Berani jelajahi Alas Purwo? Misteri dan fakta sosok Wewe Gombel. Pernah dengar tentang hantu yang menculik anak-anak, tapi bukan untuk menyakiti? Inilah Wewe Gombel. Dalam mitos Jawa, Wewe Gombel adalah sosok perempuan tua dengan payudara panjang. Tapi jangan salah, ia menculik anak-anak yang justru ditelantarkan oleh orang tuanya. Katanya, ia tinggal di pohon besar atau rumah kosong, dan muncul saat senja atau malam hari. Tapi sebenarnya kisah ini punya pesan dalam. Wewe Gombel bukan cuma menakut-nakuti, ia simbol peringatan bagi orang tua yang abai terhadap anaknya. Jadi kalau kamu sayang anak, jangan biarkan mereka kesepian. Karena kalau tidak, bisa-bisa Wewe Gombel datang dan mengambilnya. Fakta seram hantu jeruk purut yang belum kamu tahu. Pernah dengar tentang hantu paling legendaris di Jakarta? Ini dia, hantu jeruk purut. Katanya ini adalah sosok pastor tanpa kepala yang membawa kepalanya sendiri dan selalu diikuti seekor anjing hitam. Misterinya, ia cuma muncul kalau kamu datang ke makam dengan jumlah ganjil. Sendirian? Berani coba? Banyak yang mengaku dengar suara langkah, bisikan, bahkan cium bau melati yang muncul tiba-tiba. Tapi anehnya tidak ada bukti siapa pastor ini. Namanya nggak pernah tercatat. Apakah ini hanya urban legend? Atau kamu berani buktiin sendiri? Subscribe buat cerita horor misteri lainnya. Misteri Pulau Onrust, pulau berhantu di Kepulauan Seribu. Pernah dengar Pulau Onrust? Pulau kecil di Kepulauan Seribu ini katanya berhantu. Dulu Onrust jadi markas kapal VOC Belanda, tapi juga pernah jadi rumah sakit, penjara, bahkan tempat pengasingan. Termasuk Pangeran Diponegoro. Konon banyak yang meninggal di sini karena penyakit dan siksaan, dan arwah mereka belum tenang. Warga sering dengar suara langkah kaki, tangisan di malam hari, bahkan penampakan wanita Belanda berjalan sendiri di antara reruntuhan. Meskipun menyeramkan, Pulau Onrust sekarang jadi destinasi wisata sejarah. Tapi berani nggak lo kesana pas malam hari? Tulis di komentar, berani nggak nginep semalam di Pulau Onrust?
Misteri Lubang Buaya. Pernah dengar tentang Lubang Buaya? Tempat ini bukan cuma sumur tua biasa, tapi saksi bisu salah satu tragedi paling gelap dalam sejarah Indonesia. Tanggal 30 September 1999, 7 Jenderal TNI AD diculik dan dibunuh. Mayat mereka dibuang ke sumur ini. Siapa pelakunya? Versi resmi bilang PKI. Tapi, banyak sejarawan meragukan narasi ini. Ada yang percaya, ini bagian dari skenario besar untuk menjatuhkan Soekarno dan menghancurkan PKI. Ada juga teori soal keterlibatan militer dalam kudeta palsu. Bahkan CIA disebut-sebut ikut campur. Lubang Buaya jadi simbol propaganda Orde Baru. Tapi sampai sekarang misterinya belum benar-benar terungkap. Follow untuk cerita sejarah lainnya. Hantu Kuyang di Kalimantan. Pernah dengar tentang hantu Kuyang? Makhluk menyeramkan yang melegenda di Kalimantan. Kuyang adalah perempuan yang belajar ilmu hitam. Di siang hari dia terlihat biasa saja. Tapi saat malam tiba, kepalanya terbang, dengan usus dan organ menggantung, mencari darah bayi dan ibu yang baru melahirkan. Katanya, kehadirannya ditandai dengan suara mendesir dan bau amis yang menusuk. Untuk mengusirnya, orang-orang menggantung sapu lidi, menabur bawang putih, atau membaca doa-doa suci. Jangan pernah keluar saat malam. Kalau kamu mendengar desiran angin yang aneh, mungkin itu Kuyang sedang mengintaimu.